apa? Muridnya. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau yaitu Fathul apa? Bari. Itu beliau kalau protes, sukanya memang protes. Beliau itu nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering kritik Imam Nawawi, kritik orang-orang sebelumnya. Tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Syarh Muslim Lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thulab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak Mudzakkar Salim, yang satu pakai Manhajut Thulab pakai jamak apa? Taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid, dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya, karangannya Imam siapa? Haromain. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah nggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum, nggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi ini di depan orang banyak, kalau marahin kan nggak baik ya, sudah saya tak rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadan atau a'amu min takbiril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta, ada keterselipan di situ, meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, miss ya Rasulullah. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek mana? Karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajros sholat tabi kolbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca fatihah dan syahadat di tasahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunat. Kalau kamu nggak bakul-bakul harus tahu kayak tasahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasahud awal sunat. Ada akwal kayak fatihah tasahud fit tahiyatis saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajra sholata bi qalbi. Maka perlu ditambah walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutorid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kalau ngetok nang alim demi ngergani sampean supaya ketok nak sumber udang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana. Besok itu saya diminta Gus Reza misi sama Gus Reza. Gus Reza itu cucunya Mbah Karim, Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sakarepe dhewe gitu, karena saya ini memang kalah tua terus. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ke-7 itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampai malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. Putu Nabi. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengkaji Wahab secara serius, itu kajilah seperti saya ini, bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fathul Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah.
Kalau kamu pas musyawarah wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, enggak usah jawab. Ini ada Gus Makmur, ada Gus Wahid. Halal apa haram? Cara pikirannya Syekh Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik pokoknya keceluk di nyawa, angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Nggak ada. Ikhlas semua kayaknya. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi itu apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya tuh pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya ada ayam jago ditabrak truk, sudah kejet-kejet. Tanya orangnya, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu kok. Akhirnya tanya, gak Gus mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap wong kon iman nggih Gus bener. Ya misale cara jenengan. Aku kiai kurang pegawean tapi ya mangan pitik kejet-kejet aku. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca tuh ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena mengeluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada manyun munakidun. Ya. Kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Bah jenengan tak nonton tenan ngendikan gitu. Li anal walada manyun munakidun. Jadi sampean itu ya maniun. Nah itu. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Maniun batin mbah tak nut-nut tenan kok terus ini ajak guyon apa piye.